Di sini ada juga pertanyaan begitu. Dia punya istri dua. Ternyata digawainya berdua-dua di dalam kamar. Nah, sudah dikerjakan baru nanya. Makanya saya juga tulis di sini. Nah, cuma bahasanya ini aja lah, bercocok tanam aja. Eh, pertama ini adab-adabnya. Yang pertama mengatur niat lah yang penting itu. Ada riwayat dari Umar. Ini penting hal-hal begini kita bahas. Kata Umar bin Khattab, "Inni la atazawwajul mar'ah." Aku sesungguhnya menikahi wanita. Wa ma li fiha hajah. Padahal aku sebetulnya nggak perlu wanita tersebut. Wa ata'uha wa ma ashtahiha. Aku bercocok tanam dengan dia. Padahal aku nggak kepingin juga. Gitu. Kila lahu dikatakan kepada Umar, wa ma yahmiluka ala hadha ya Amirul Mukminin. Apa yang membuat engkau melakukannya wahai Amirul Mukminin? Maka Umar katakan, hubbi ayyukhrijallahu minni mayyukathiru bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nabiyyina yaumal qiyamah. Aku senang agar dari bercocok tanam tadi tumbuh keturunan yang akan memperbanyak umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat menikahnya beliau, bercocok tanamnya itu pun walaupun kondisi mungkin lagi tidak fit atau apa, kadang beliau tetap lakukan dalam rangka ini. Atau dalam rangka kalau punya suaminya sudah tua, istrinya masih muda, mungkin kalau sudah tua nggak begitu juga, nggak begitu ada keinginan. Tapi lakukanlah untuk apa? Menjaga istri misalnya. Ini perlu diatur niat itu. Insya Allah yang seperti ini Rasulullah katakan wa fi bud'i ahadikum sodakoh. Di dalam alat cocok tanam kalian itu ada sodakoh. Jadi sedekah itu, sedekah. Pahalanya pahala sodakoh. Asal tadi dibarengi niat yang benar. Kemudian ini terkait hal-hal lainnya, hendaknya dimulai dengan pemanasan. Jadi tidak langsung. Saya dulu agak lucu juga, ada teman menikah. Setelah nikah seminggu itu SMS. Katanya belum berhasil. Belum berhasil. Tapi alhamdulillah sekarang sudah punya anak ya. Kesakitan katanya, nggak berhasil. Ya saya bilang rupanya tidak dikasih pemanasan dulu. Mau langsung ibarat nanam singkong itu kan tanah ya harus digemburkan dulu lah. Nggak langsung keras ditanamin, tidak. Jadi ini Rasul menganjurkan ini. Tentu ini perlu pembahasan yang spesifik, misalnya ada kitab Fathul Izar dan sebagainya. Intinya harus ibarat mesin itu, oli itu sudah merata ke seluruh komponen mesin baru bisa berjalan. Nah, yang ketiga berdoa. Yang keempat tentang gaya itu boleh saja macam-macam. Ya, nisa hukum harsul lakum. Istri kalian itu adalah sawah ladang milik kalian. Faktu harsakum anna syi'tum. Datangi dengan cara bagaimanapun. Gayanya terserah asal tetap di lahannya, di tempat bercocok tanamnya. Kemudian azal, yakni airnya ditumpah di luar dengan harapan tidak ada anak yang lahir. Nah ini boleh dilakukan karena sahabat pernah melakukan pada masa Rasulullah. Tapi ini tidak menjamin KB-nya berhasil. Ada teman di Banjarmasin tetap aja hamil ya, istrinya itu setelah azal. Yang berikutnya tidak boleh bercerita proses bercocok tanamnya itu. Kalau ya setelah ini bercerita, apalagi mengupload video, dosa besar, nggak boleh. Nah, yang ketiga, yang berikutnya nggak boleh trisam. Ini yang saya katakan tadi ada yang nanya itu, dia sudah lakukan, baru nanya. Walaupun itu semua istrinya, jangankan trisam ya.
Para ulama itu misalnya dikumpulkan di satu rumah, misalnya di kamar sebelah, ya, kemudian terdengar suara-suaranya, istrinya yang di sebelah mendengarkan nggak rela, itu sudah menjadi dosa. Apalagi sama-sama bertiga di situ, ya, dieksekusi bertiga di situ, ini sesuatu yang nggak boleh di dalam Islam. Ini dalam hadis, nggak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki, perempuan melihat aurat perempuan. Ini yang bukan suami istri ya. Dan tidak boleh laki-laki dengan laki-laki itu berada pada satu pakaian, begitu juga perempuan. Artinya kalau tadi bertiga itu ya istrinya dua itu kan artinya saling melihat itu si istri satu dengan yang lain melihat aurat masing-masing. Nah itu nggak boleh.